Kesempatan yang sangat luar biasa pada saat ini. Kita bersyukur dari awal pujian penyembahan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu nyata. Menjamah setiap kita yang hadir. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak merasakan kehadiran Tuhan tadi. Ketika kita mengalami kehadiran Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya ada kuasa Tuhan sedang bekerja. Ada tangan Tuhan yang menjamah setiap hati kita. Amin. Bahkan saat ini Tuhan juga mau menyampaikan satu pesan kehidupan bagi kita semua. Untuk kita tidak lagi hidup sekedar hidup, saudara. Pergunakanlah setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan bijaksana. Sebab apa, saudara? Sebab kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mau, bisa saja, saudara. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nyawa kita setiap saat bisa Tuhan ambil, saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa kok sekarang Tuhan masih memberikan kita kesempatan? Apakah itu kebetulan? Apakah itu nasib? Apakah itu takdir? Bukan, saudara. Apa karena itu kehendak kita? Bukan, saudara. Tapi kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tidak ada yang kebetulan. Baik tidak baik, siapapun saudara dan saya hari ini, semua itu dalam kendalinya Tuhan. Apapun yang terjadi, semuanya dalam sepengetahuan, sepersetujuan Tuhan dan sepengendalinya Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak tergantung nasib. Makanya jangan bilang, dasar nasib, habis mau apa lagi. Ya udah takdirnya begini, mau apa lagi. Ya terima aja, jalanin aja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Pengkhotbah 9 ayat yang kedua, ya kita lihat Pengkhotbah 9 ayat yang kedua ya. Di sana dikatakan dengan jelas sekali bahwa segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, saudara. Sama-sama katakan, nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Firman Tuhan katakan apa? Nasib orang sama. Artinya apa? Nasib orang sama, saudara. Kita semua, saudara dan saya, diciptakan Tuhan yang sama. Karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan semua orang. Diukir oleh tangan yang sama. Dan kita juga ditetapkan untuk tujuan yang sama. Yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hati manusia penuh dengan kejahatan. Mereka bukan lagi berbuat yang benar, tetapi malah berbuat dosa. Kita percaya saudara dikasih Tuhan, bahwa saudara dan saya bukan dari dunia ini. Amin. Saudara dan pernah bicara sama Tuhan waktu saudara mau lahir ke dunia ini. Tuhan, aku ingin lahir di Amerika. Tuhan, aku ingin lahir sebagai laki-laki atau pria atau wanita. Aku ingin lahir di keluarga yang baik-baik. Aku ingin lahir dengan warna kulit putih atau kuning atau hitam. Saya yakin 1000% tidak ada satupun di antara saudara saya yang pernah mengatakan seperti itu. Dan saudara tidak pernah bisa memilih hari dan saatnya saudara lahir ke dunia ini. Tapi kenapa saudara bisa ada hari ini? Sebagaimana saudara ada. Itu semua karena rancangan Tuhan. Karena kehendak Tuhan, karena kasih Tuhan. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Kita percaya sebelum Tuhan lahir ke dunia ini, Tuhan sudah menciptakan kita
Tuhan yang sama, Tuhan yang berkuasa atas kita semua, Tuhan juga telah menetapkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang telah menetapkan masa depan kita. Dan masa depan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya bukan masa depan sekedar masa depan. Tapi masa depan yang penuh pengharapan. Bukan masa depan yang suram. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini, dengar baik-baik. Karena kasih yang dikaruniakan Tuhan begitu besar kepada saudara dan saya. Ia telah memilih kita, menetapkan kita menjadi anak-anaknya. Katakan kiri kanan kita sama-sama anak-anak Allah. Saudara dikasih Tuhan, Bride of Christ Fellowship ini merupakan satu komunitas rohani, tidak pandang dari gereja mana. Inilah satu komunitas anak-anak Allah yang sedang memang Tuhan siapkan untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah sesungguhnya yang serupa dengan Kristus dan didapati sempurna nanti pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Amin. Walaupun perjumpaan kita cuma sebulan sekali di tempat ini dan terbatas adanya, tetapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Dan kita percaya justru karena saudara dan saya sudah dipilih Tuhan hadir pada pagi hari ini di tempat ini. Itu bukan satu kebetulan. Amin. Karena saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Kita bukan sekedar orang dari dunia ini. Kita bukan sekedar orang percaya, kita bukan sekedar orang yang sekedar statusnya agama Kristen. Tetapi kita adalah anak-anak Allah. Makanya nanti kita perlu memahami dulu saudara. Siapa kita sebetulnya? Ya. Nah, di sisi lain Tuhan memberikan kepada kita rancangannya yang penuh dengan harapan. Tuhan gak pernah merancangkan kegagalan. Tuhan gak pernah merancangkan keburukan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita saudara. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, sukacita. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Tuhan mau ingatkan kepada kita. Walaupun Tuhan merancangkan kita sebegitu rupa. Tuhan menetapkan jalan-jalan hidup kita sebegitu rupa. Walaupun Tuhan mengutus kita ke dunia ini. Dengan satu masa depan yang penuh harapan. Tetapi dengar baik-baik. Di sisi lain Tuhan memberikan free will. Kehendak bebas untuk kita memilih. Apakah kita mau meresponi panggilan perintahnya Tuhan dan mau meresponi kehendaknya Tuhan dengan bijaksana atau sebaliknya itu pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tuhan tidak memaksa kita, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih. Makanya hidup itu pilihan saudara. Walaupun Tuhan sudah merancangkan kita sebegitu sempurna, sebegitu luar biasa, sebegitu indahnya. Tetapi kalau kita memilih untuk hidup seperti yang kita mau. Untuk kita hidup sekedar hidup saja. Yang penting kita bisa menikmati. Yang penting kita nanti mati masuk surga. Yang penting kita hidup diberkati. Yang penting kita hidup baik-baik. Saudara dikasih Tuhan. Kalau standar hidup kita hanya sebatas itu, dengar baik-baik. Hati-hati. Karena Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Tuhan mau supaya kita hidup maksimal. Tuhan mau supaya kita hidup sesuai dengan rencananya, kehendaknya. Bukan rencana saudara dan kehendak saya. Atau kehendak kita saudara. Tetapi rencananya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Sebab itu Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya. Yang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Masalahnya sekarang, kita tahu gak kehendak Bapa untuk
kita yang hidup di zaman ini apa sekarang. Karena kehendak Bapa untuk setiap zaman di dalam Alkitab itu beda-beda, saudara. Kehendak Bapa pada zaman Abraham dengan kehendak Bapa pada waktu zamannya Kristus hidup, pada waktu zamannya para rasul dan zaman kita sekarang hidup itu beda-beda, saudara. Makanya kita harus mengerti dengan benar apa kehendak Bapa sesungguhnya untuk saudara dan saya dan generasi yang ada di bawah kita, saudara, yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita nggak mengerti ini, kita nggak mungkin bisa hidup sesuai dengan kehendak Bapa, apalagi melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada kabar baik yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya pagi hari ini, bahwa dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dan kelima, yuk kita baca dulu ayat ini ya. Ini yang menjadi dasar untuk kita bisa mengerti dengan lebih bijaksana lagi, saudara. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dan kelima. Kita baca sama-sama ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara dan saya, kita imani dan amini, kita adalah lahir dari Allah, walaupun kita lahir lewat rahim ibu kita, saudara. Tetapi benih itu dari siapa? Dari Allah sendiri. Bukan kebetulan, bukan karena nasib. Kita semua ada karena Allah yang mengutus kita lahir ke dunia ini. Jadi kita bukan orang sembarangan, saudara. Karena saudara dikasih Tuhan. Karena kasih yang dikaruniakan Allah begitu besar kepada saudara dan saya. Kita yang sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Maka sejatinya, dengar baik-baik, dengan pertolongan Roh Kudus dan kuat kuasanya, kita bahkan memperoleh jaminan kepastian untuk berjalan dalam jalan kemenangan ilahi. Apa kurang luar biasa, saudara? Tuhan ingatkan kembali sekali lagi. Ya, karena kasih yang dikaruniakan Allah begitu besar kepada saudara dan saya, maka setiap saudara dan saya yang lahir dari Allah, yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, maka Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu akan menjadi jaminan bagi setiap saudara dan saya untuk kita bisa berjalan, mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Termasuk janji mengalami kemenangan ilahi. Amin. Bukan sekedar menang dalam hidup ini. Karena itu dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa kita dilahirkan ke dunia ini sebagai apa? Lebih dari pemenang. Bukan sekedar orang yang menang, saudara. Kita bukan lahir sebagai seorang pecundang, saudara. Makanya saudara harus memahami dengan bijaksana, ya. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa. Ini sebuah kebenaran yang memberikan jaminan dan kepastian bagi saudara dan saya untuk kita benar-benar mengerti. Bukan hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita dijadikan anak-anak Allah dan bisa hidup di dalam Kristus, saudara. Tetapi dengar baik-baik, ada janji Tuhan yang memberikan kepada kita sebagai anak-anaknya apa? Kuasa untuk mengalahkan dunia. Kuasa untuk mengalahkan dunia. Jadi karena kasih yang dikaruniakan Allah kepada saudara dan saya sebagai menjadikan kita anak-anaknya, tapi gak sampai di situ, saudara. Tapi Tuhan memberikan kita kuasa sebagai anak-anaknya untuk mengalahkan dunia. Dan memperoleh hidup yang berkemenangan. Lebih daripada umat pemenang. Saudara dikasih Tuhan. Sayangnya. Banyak di dalam kenyataan banyak orang
yang merasa sudah sangat diberkati, merasa sukses secara materi, secara bisnis, keuangan, ketenaran, kekayaan, kedudukan. Tetapi justru sebetulnya hidupnya tidak dalam kemenangan. Mereka tidak hidup dalam kemenangan. Dan hidupnya tidak menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak menjadi berkat bagi sesamanya. Dan tidak sedikit di antara mereka malah pada akhirnya terjebak di dalam keterpurukan, kegagalan, ketidakberdayaan, kesalahan, kekalahan, kejahatan, bahkan menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Tetapi di sisi lain saudara, dalam Pengkhotbah 6 ayat yang kedua dikatakan begini. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Perhatikan pesan ini ya. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan hidup dan penderitaan yang pahit. Jadi ada banyak orang-orang yang dikaruniai kelimpahan, kekayaan, kesuksesan, tetapi tidak bisa menikmatinya. Malah orang lain yang menikmatinya. Itulah namanya kesia-siaan hidup. Itulah namanya yang sebetulnya kegagalan sesungguhnya saudara. Tapi sebaliknya saudara. Saya menyaksikan sendiri dan saya menjumpai banyak orang yang sebaliknya keadaannya. Secara manusia kelihatannya enggak berkelimpahan secara materi. Secara manusia rasanya dia bukan orang yang terkenal atau orang yang hebat. Secara manusia mungkin dia tidak punya rumah yang besar, tidak punya rumah tinggal, bahkan mungkin juga pakainya hanya pakai pakaian cuma satu-satunya itu. Mungkin juga dia enggak punya siapa-siapa. Tetapi saudara, dia bisa menikmati hidup. Dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dia bisa menjadi kesaksian. Lalu apa yang membuat kedua orang seperti ini bisa berbeda saudara? Yang satu sukses, yang satu kaya, yang satu kelihatannya luar biasa. Tetapi ternyata tidak mempunyai karunia kuasa menikmati. Dan hidupnya tidak menjadi berkat. Tapi sebaliknya orang-orang yang sebetulnya secara manusia tidak mungkin dia bisa seperti itu. Dia tidak punya apa-apa dan dia bukan siapa-siapa. Tetapi justru dia bisa menikmati hidup. Bahkan dipakai Tuhan jadi berkat. Nah inilah makanya kita belajar pagi hari ini untuk kita bisa mengerti saudara. Untuk bisa menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, itu tidak otomatis. Walaupun pada dasarnya Tuhan sudah mengutus kita sebagai lebih dari pemenang. Benih ilahi kita dilahirkan sebagai lebih dari pemenang. Tetapi untuk kita bisa benar-benar hidup berkemenangan yang sesungguhnya di dunia ini, itu tidak otomatis. Kita harus benar-benar mengerti ya. Orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan sudah pasti itu hidupnya akan berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka janji Tuhan apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil, beruntung dan memuliakan Tuhan, menjadi berkat. Orang yang hidup berkemenangan di dalam Kristus, itu bukan berarti bahwa kalau dia sudah hidup berkemenangan, maka hidupnya tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi masalah, tantangan, pergumulan. Tuhan gak pernah janji seperti itu saudara. Tapi sebaliknya, dengar baik-baik. Yang saya pahami dan saya alami sendiri, ketika kita mau menjadi orang benarnya Tuhan yang hidup berkemenangan, kita justru harus siap di bawah Tuhan. Meninggalkan comfort zone kita, zona nyaman kita. Beralih ke zona iman kita dalam hidup ini. Artinya apa saudara?
Kalau kita mau mengalami hidup berkemenangan yang sesungguhnya, kita harus ikhlas di bawah Tuhan, meninggalkan zona nyaman kita. Dan kita harus komit, rela untuk benar-benar kita mau hidup sesuai dengan iman kita di dalam Kristus. Nah, kalau kita hidup oleh iman di dalam Kristus, kita harus siap mengalami berbagai macam pengujian, penyaringan dan pemurnian, saudara. Makanya di sini diingatkan, ya, orang yang benar-benar mau hidup berkemenangan di dalam Kristus, itu kita harus siap. Bukan berarti kita nggak ada masalah, penderitaan, pergumulan, tantangan atau penderitaan, tetapi justru Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, kita akan disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, ditolong Tuhan, dan diberikan kekuatan oleh Tuhan sendiri. Nah, itu bedanya, saudara. Makanya kalau kita mau menjadi orang yang hidup berkemenangan, kita tidak bisa hanya percaya sekedar percaya. Kita nggak bisa hanya sekedar jadi orang Kristen sekedar Kristen. Kita nggak bisa hanya sekedar ibadah sekedar ibadah. Kita nggak bisa hanya sekedar perkatakan kebenaran. Kita nggak bisa hanya sekedar baca, dengar kebenaran. Tapi kita sendiri harus hidup dalam kebenaran itu sendiri. Amin. Ketika Tuhan izinkan pergumulan, penderitaan, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan setiap orang yang sedang berproses untuk bisa menjadi orang hidup berkemenangan, maka sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, hikmat, dan keberanian untuk kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Jadi kita enggak lagi dengan kekuatan kita sendiri. Orang yang hidup berkemenangan itu diberikan Tuhan kekuatan, otoritas untuk mengubah yang namanya krisis itu menjadi peluang. Yang namanya kutuk menjadi berkat. Yang namanya duka cita menjadi sukacita. Yang namanya sakit, penyakit itu menjadi kesehatan bagi kita semua. Yang namanya gagal bisa menjadi berhasil. Yang namanya rugi bisa menjadi untung. Dan tidak mungkin menjadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, itu bedanya, saudara. Ya. Nah, jadi kalau orang yang hidup berkemenangan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengukur dari seberapa hebatnya dia, seberapa kayanya dia, atau seberapa terkenalnya dia. Atau hanya sekedar hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tetapi orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan, semakin dia menang, semakin dia dibawa Tuhan ke level yang lebih tinggi, dia semakin humble, semakin rendah hati. Semakin dia benar, semakin dia rohani, semakin dewasa rohaninya, dia semakin rendah hati. Tapi kalau orang hanya sekedar kejar ketenaran, hanya sekedar popularitas, hanya sekedar mengejar kekayaan secara materi, maka saya sampaikan, saudara, itu bukan orang yang berkemenangan. Justru orang yang pecundang, saudara. Makanya sekarang ini kita diingatkan oleh Tuhan, ya, supaya kita benar-benar menjadi orang yang berkemenangan itu jangan sekedar menang atas hal-hal yang sifatnya duniawi atau lahiriah. Yang disebut orang yang berkemenangan itu siapa sih? Orang yang hidup berkemenangan itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Tuhan privilege, diberikan keistimewaan oleh Tuhan, kekuatan, kuasa, keberanian untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Untuk kita bisa menang atas, pertama saudara, menang atas diri kita sendiri dulu. Untuk kita bisa menang atas diri kita sendiri, artinya kita bisa menang atas segala kelemahan-kelemahan, keterbatasan, ketidakberdayaan kita, bahkan menang atas segala keberdosaan kita sendiri. Itu nomor satu. Jadi kalau kita mau disebut orang yang hidup berkemenangan, kita harus menang dulu atas diri kita sendiri. Kita juga
Kalau menang atas diri kita sendiri, kita bisa menang atas segala keegoisan kita, menang atas segala kepahitan kita, kekecewaan kita, kemarahan kita, kebencian kita, menang atas segala keinginan hawa nafsu kita, dan kita menang atas segala masa lalu kita. Kalau kita nggak bisa menang atas itu semua, saudara, kita nggak mungkin bisa menjadi orang yang hidup berkemenangan di hadapan Tuhan. Jadi nomor satu dan musuh nomor satu, musuh terbesar dalam diri kita untuk bisa hidup berkemenangan sebetulnya bukan setan. Tapi yang ada dalam diri kita sendiri. Itu yang harus dikalahkan dulu, saudara. Disalibkan dulu makanya. Amin. Makanya dalam Galatia 2 ayat 19b dan 20 kita diingatkan Tuhan. Ya, melalui Rasul Paulus apa katanya? Galatia 2 ayat 19 bagian B dan 20 ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, lalu ayat 20-nya. Baca sama-sama. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perhatikan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya apa? Kita telah memberikan manusia lama kita, manusia daging kita disalibkan dengan Kristus. Dan kita hidup, tetapi bukan lagi kita lagi yang hidup, melainkan siapa yang hidup di dalam kita? Kristus. Coba sekarang periksa diri kita. Siapa yang hidup di dalam kita sekarang? Kalau Kristus hidup di dalam kita, maka sejatinya saudara, kita tidak lagi hidup di dalam daging, tapi kita hidup oleh iman di dalam Kristus. Yang percaya dan siap katakan amin. Ya, jadi kita nggak bisa lagi hidup sekedar hidup. Jadi untuk menguji apakah saudara termasuk umat yang lebih dari pemenang atau bukan, atau untuk bisa memastikan saudara bisa menjadi orang hidup berkemenangan, ini nomor satu dulu saudara. Periksa diri kita, apa kita benar-benar sudah menyalibkan diri kita bersama Kristus. Sehingga manusia lama kita itu disalibkan, dimatikan. Kalau kita belum bisa menang atas itu, kita nggak mungkin bisa menjadi hidup dalam berkemenangan. Ya, nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam berkemenangan itu ada beberapa tandanya. Ya, selain kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, menyangkal diri kita harus benar-benar siap untuk memikul salib kita. Orang yang berkemenangan itu tidak cengeng, tidak lebay saudara. Ya, tidak sedikit-sedikit mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan dan sebagainya. Tetapi orang yang benar-benar punya jiwa mental sebagai seorang lebih dari pemenang, dia akan berusaha untuk mengalahkan semuanya itu. Ya. Mengalahkan semua penderitaan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya saudara. Tadi di awal perjumpaan kita saya sudah sampaikan ya. Tuhan bisa beracara dan berbicara kepada kita melalui persoalan, penderitaan, pergumulan, masalah dan tantangan dan sebagainya saudara. Tetapi kalau kita bisa memahami maksud dan tujuan Tuhan izinkan semuanya itu, dan kita bisa keluar dari lingkaran masalah itu, maka kita akan bisa menjadi lebih daripada pemenang itu saudara. Ya, nah, untuk kita bisa belajar pagi hari ini, apa sih tandanya dan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berkemenangan seperti yang Tuhan ajarkan? Ada 5 hal yang perlu kita pahami dan lakukan saudara. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan dulu bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita jadikan sebagai sumber hidup kita adalah Tuhan yang tidak membedakan orang. Yang percaya katakan amin. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, firman Tuhan dalam Kisah Rasul 10:34 katakan, berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Amin.
Nah, untuk itu ada 5 hal yang perlu kita pahami untuk kita benar-benar bisa menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Pertama, saudara, kita harus mengenal dan mengenakan terlebih dahulu jati diri kita. Siapa kita? Kalau kita nggak mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita mau menjalankan hidup? Kita harus tahu, tadi dikatakan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini, saudara. Saudara diutus Tuhan lahir ke dunia juga bukan satu kebetulan. Saudara bisa lahir di tengah-tengah keluarga, sebagaimana saudara ada hari ini, itu juga bukan satu kebetulan. Dan saudara bisa lahir sebagaimana saudara ada hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, saudara harus pastikan saudara benar-benar mengenal dan mengenakan jati diri kita. Jati diri dengan gambar diri beda. Kalau orang dunia mengajarkan kita harus punya gambar diri. Tapi kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus mengenakan jati diri kita. Apa itu jati diri? Jati diri itu siapa kita di hadapan Allah. Kalau gambar diri, siapa kita di hadapan dunia, saudara. Karena kita anak Allah, maka kita perlu mengenal siapa diri kita. Firman Tuhan katakan jelas sekali dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama dan kedua. Kita adalah anak-anak Allah. Makanya di dalam Bread of Christ Fellowship ini, kita semua inilah rumah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang mengenakan jati diri sebagai anak-anak Allah. Bukan sekedar orang Kristen, bukan sekedar orang percaya. Siapa anak-anak Allah itu, saudara? Semua orang. Enggak pandang dia siapa, saudara. Yang dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Amin. Tidak pandang dari gereja mana. Tidak pandang agama apa. Tidak pandang warna kulit apa. Tidak pandang dia dari zaman apa. Di firman Tuhan dikatakan semua orang. Karena Tuhan yang memilih kita juga Tuhan semua orang. Ya. Jadi kita harus pastikan dulu kita mengenal pertama dan mengenakan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Yang kita diciptakan Tuhan menurut kehendaknya dalam kebenaran dan kekudusan, firman Tuhan katakan. Sebagai anak-anak Allah, kita adalah warga kerajaan Allah. Bukan warga kerajaan dunia, walaupun kita tercatat sebagai warga negara Indonesia. Tetapi secara rohani, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah keturunan Abraham. Amin. Bahkan disebut ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Bahkan di sini dikatakan lagi bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus. Ketika saudara sudah lahir baru, saudara dibaptis oleh Roh Kudus, saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi miliknya Kristus. Milik Kristus bukan sekedar milik, tetapi milik yang berharga. Bahkan menjadi milik kesayangannya Tuhan. Jadi saudara jangan lihat keadaan saudara hari ini. Tapi saudara harus bisa melihat, mengenal dulu jati diri saudara siapa sih sekarang ini. Saudara ada sebagaimana ada saat ini. Saudara adalah orang yang begitu berharga di mata Tuhan. Saudara miliknya Tuhan. Saudara ini benar-benar sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi ahli waris. Yang berhak menerima janji-janji Allah dalam hidup kita. Jadi kita dengar baik-baik. Bukan lagi sekedar orang percaya. Bukan lagi sekedar orang yang berstatus agama Kristen. Bukan lagi sekedar orang-orang yang diberkati. Tetapi kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi berkat. Orang yang diberkati, berkatnya mungkin hanya sebatas satu piring, saudara. Tetapi kalau orang yang dipakai Tuhan menjadi berkat, berkat Tuhan itu tidak terbatas. Karena semua tergantung dari kehendaknya Tuhan. Kemanapun Tuhan utus dia, dimanapun Tuhan tempatkan dia, apapun yang Tuhan percayakan pada dia untuk dia kerjakan, itu akan dibuat Tuhan berkenan, berhasil, beruntung dan menjadi berkat. Memuliakan Tuhan. Amin.
Nah itu bedanya saudara. Jadi kalau saudara mau menjadi orang yang anak-anak Allah yang hidup berkemenangan, saudara harus mengenal dan mengenakan dulu jati diri saudara. Kalau saudara sebaliknya, kalau saudara dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, dalam perkataan saudara, dalam perasaan, dalam cara hidup saudara, saudara menempatkan sebagai seorang, ya siapa sih aku ini? Aku kan hanya begini-begini aja, aku ini gak punya apa-apa, aku ini bukan siapa-siapa. Aku gak bisa apa-apa. Ya sudah saudara, apa yang keluar dari mulutmu, perkataanmu, itu adalah imanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Tapi kalau kita berani berkata sesuai dengan keyakinan iman kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah umat lebih dari pemenang, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah keturunan Abraham yang punya hak waris kerajaan Allah. Kita adalah milik Kristus yang berharga di mata Tuhan. Maka jangan kita merendahkan diri kita sendiri. Tapi juga jangan sombong. Jangan kita lupa diri. Makanya selalu dikatakan kalau kita mau menjadi orang yang lebih dari pemenang, kita harus benar-benar mengenal dan mengenakan jati diri kita dengan benar. Satu. Yang kedua, saudara, untuk bisa menjadi hidup berkemenangan di dalam Tuhan, kita harus mengenal yang benar, ada di dalam yang benar, dan kita harus berjalan di dalam kebenaran. Enggak bisa kompromi. Sekali lagi, kita harus mengenal yang benar. Yang mengenal yang benar itu artinya kita harus mengenal Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai Tuhan, dan Kristus. Amin. Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Bukan Yesus sekedar Tuhan juru selamat. Bukan sekedar Tuhan juru jawab doa-doa kita. Bukan sekedar Tuhan juru berkat kita, juru pemulih kita, juru penyembuh kita. Bukan saudara. Tapi Kisah Rasul 2:36 katakan kita harus jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Dan yang ketiga, kita harus mengenal pribadi Roh Kudus. Karena Kristus artinya yang diurapi Roh Kudus. Maka kita harus mengenal pribadi Roh Kudus itu sendiri dalam hidup kita. Kalau saudara tidak mengenal Roh Kudus dalam hidup kita gak mungkin bisa hidup oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus saudara. Dan kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita bukan anak Allah. Ya. Nah, lalu yang keempat saudara, kita harus menjalankan hidup sepenuhnya oleh iman di dalam Kristus. Ya. Kita harus menjalankan hidup sepenuhnya oleh iman di dalam Kristus. Karena untuk bisa hidup berkemenangan, kita butuh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan hanya bisa kita dapatkan kalau kita hidup oleh iman. Oleh iman kita hidup berkenan kepada Tuhan. Oleh iman kita bisa memperoleh kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian Allah kepada saudara dan saya bukan karena kita baik, bukan karena kita siapa. Tapi karena semata-mata belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita sekarang sebagai anak-anak Allah. Selain kita harus pastikan saudara dan saya dan keturunan-keturunan kita hidup sepenuhnya oleh iman di dalam Kristus. Ya. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi pastikan sekarang saudara dan saya sekarang ini benar-benar hidup oleh iman yang benar, yaitu iman di dalam Kristus. Bukan iman sekedar percaya, bukan iman sekedar iman. Ya. Kalau kita hidup sepenuhnya hidup oleh iman di dalam Kristus dan kita dipimpin Roh Kudus, kita memiliki iman yang kuat di dalam Kristus dan pengharapan tertuju kepada Kristus, maka kita juga harus sepenuhnya pastikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita nggak bisa lagi hidup serupa dengan dunia ini. Kita nggak bisa mengikuti arus dunia ini saudara, ya. Tapi kita justru harus hidup seturut dengan apa yang diajarkan Kristus dalam hidup kita. Lalu yang keempat saudara, untuk kita bisa menjadi hidup berkemenangan, kita harus mencari, mengejar, dan mengikuti kebenaran yang sejati.
Yang kita kejar sekarang ini bukan lagi sekedar kebenaran, tetapi kebenaran yang sejati. Karena banyak sekarang ini orang-orang tidak bisa membedakan antara kebenaran, sekedar kebenaran, tetapi yang Tuhan mau untuk kita pastikan adalah kita hidup dalam kebenaran yang sejati, kebenaran yang seutuhnya. Kebenaran yang benar-benar diajarkan oleh Kristus sendiri, ya. Lalu yang kelima, saudara, ya, Tuhan mau supaya kita, kalau kita mau hidup berkemenangan di penghujung zaman akhir ini, kita harus memiliki integritas. Kita harus punya sikap mental sebagai seorang lebih dari pemenang dan punya komitmen untuk menyelesaikan garis akhir hidup kita dengan finishing well. Jadi tidak bisa lagi kita hidup sekedar hidup, tetapi kita harus benar-benar membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup punya integritas tinggi terhadap Tuhan. Integritas itu bukan bicara berapa lama kita ikut Tuhan, berapa lama kita jadi orang Kristen. Integritas itu bukan ditunjukkan dengan kesetiaan kita semata-mata. Banyak orang 50 tahun atau 30 tahun jadi orang Kristen, setia, tetapi ternyata tidak punya integritas. Karena ukuran integritas kita sebagai anak-anak Tuhan dinilai dari buahnya, saudara. Buahnya, buah kebenarannya, buah pertobatannya, buah jiwa-jiwanya. Nah, itu yang menjadi dasar penilaian Tuhan terhadap kita semua. Karena kalau kita punya integritas, kita punya sikap mental lebih dari seorang pemenang, baru kita bisa menyelesaikan garis hidup kita dengan finishing well, dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Jangan hidup sekedar hidup dan jangan hidup hanya sekedar menjalankan perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban yang sifatnya ritual agamawi. Tidak salah, tetapi akan menjadi masalah ketika kita menjalankan kewajiban agamawi kita, tapi kita tidak membangun hidup keagamaan yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan terjebak seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara. Mereka terjebak dalam kefasikan dan kemunafikan. Nah, karena itu sudah dikasih Tuhan, kita lihat di dalam Keluaran 33, ya, ayat yang ke-12. Di sana dikatakan Keluaran 33, ya, kita belajar ya dari Musa, ya. Baca sama-sama. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Saudara perhatikan ayat ini. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan dikenal oleh Tuhan. Dan kita akan dikenan oleh Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Maka sekarang ayat 13. Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Jadi karena hanya kasih karunia Tuhan kita bisa mengenal jalan Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam kasih karunia, apalagi tidak oleh iman yang benar di dalam Tuhan, gak mungkin kita bisa hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya. Lalu yang ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi ini janji Tuhan. Kalau kita hidup karena kasih karunia oleh iman di dalam Kristus, maka sejatinya Tuhan sendiri akan membimbing kita. Tuhan dengan tangan kanannya memegang tangan kanan setiap kita. Dia berjalan bersama kita, dia memberikan ketenangan, ketentraman kepada setiap saudara dan saya. Lalu ayat 15. Musa katakan apa? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala
bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara dikasih Tuhan. Salah satu kunci untuk kita bisa hidup dan berkemenangan di penghujung zaman akhir ini. Kita harus benar-benar hidup karena kasih karunia oleh iman di dalam Kristus. Sehingga kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita jalan-jalannya. Ya. Tuhan berjalan bersama dengan kita dan Tuhan sendiri akan membedakan kita dari bangsa yang lain di atas muka bumi ini. Sebab itu sudah dikasih Tuhan. Saya percaya kalau kita sekarang ini masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita selain kita harus benar-benar berusaha mengejar lebih sungguh-sungguh lagi. Untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah yang hidup berkemenangan sepenuhnya di dalam Tuhan. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Orang hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu lebih daripada orang-orang yang sukses di dunia ini. Lebih daripada orang-orang yang terkenal. Lebih daripada orang-orang yang kaya di dunia ini. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita tidak bisa mempergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana, kita hidup sekedar hidup, maka dengar baik-baik, kita akan kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Jangan pernah tunda ketika Roh Kudus bergerak mengingatkan saudara dan saya, menegur kita, menunjukkan kita jalan-jalannya. Jangan kita keraskan hati, jangan kita berdalih, jangan kita mengeluh saudara. Tapi responi dengan bijaksana. Katakan aku siap Tuhan, bawa aku, pimpin aku Tuhan. Amin. Berhenti meratapi nasib, berhenti menyalahkan masa lalu, menyalahkan diri sendiri. Fokus kita sekarang hanya kepada Kristus. Karena Kristus adalah jaminan dari segala sesuatu yang Allah janjikan dalam hidup kita. Tanpa Kristus kita tidak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Maka pastikan hari ini kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Dan sebagai penutup saudara, saya mau sampaikan kepada saudara dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai 12. Ya. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Kita baca sama-sama. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau saudara mau mencintai hidup artinya saudara mau menjadikan hidupmu ini berharga, mau menjadi hidup ini benar-benar berkemenangan, maka kita harus benar-benar jaga hati kita. Karena apa yang keluar dari hati kita melalui mulut kita itu kan menentukan kemenangan kita. Kalau kita mengatakan hal-hal yang sia-sia, mengatakan hal-hal yang buruk dalam hidup kita, dan kita tidak menjaga lidah kita, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk kita bisa menikmati hidup yang berkemenangan itu saudara. Kalau kita mau melihat hari-hari baik di depan kita, perkatakan iman kita, perkatakan kata-kata yang baik, yang membawa kita kepada kekuatan, memberikan kepada kita semangat. Ya. Ia harus menjauhi yang jahat, ayat 11. Ya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Lalu ayat 12, baca sama-sama. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Mata Tuhan saat ini tertuju pada saudara dan saya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang benar-benar mau menjadi orang benarnya Tuhan. Yang mau benar-benar hidup berkemenangan di dalam Dia. Karena itu responi panggilan Tuhan hari ini. Responi peringatan Tuhan, teguran Tuhan, ajaran Tuhan. Jangan kita keraskan hati. Dan jangan kita ingat yang hal-hal yang dahulu saudara. Karena Tuhan saat ini sedang mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam hidup yang baru.
Sebagai anak-anak Allah, Tuhan mau supaya kita benar-benar hidup semakin serupa dengan Dia. Dan kita benar-benar bisa mengalami kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Tidak ada yang lebih penting daripada itu, saudara. Berjuanglah, karena waktu kita sangat singkat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Keadaan dunia yang pasti tidak akan semakin baik. Tapi bukan berarti kita pesimis. Justru ketika keadaan dunia tidak menjadi semakin baik, saudara dan saya yang hidup sebagai anak-anak Allah harus punya jiwa lebih daripada pemenang. Karena kita bukan dari dunia ini. Justru kita harus bisa memenangkan orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi berkat bagi mereka. Kita harus membawa mereka kepada Tuhan. Supaya mereka bisa dimenangkan juga, saudara. Amin. Mari satukan hati kita, responi firman Tuhan pagi hari ini.